Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nur Wahid selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irhas As-Siddiqi dari kelas 1 Mazhab B akan membawakan materi tentang merasionalkan istilah-istilah dasar dalam studi hadis. Muhammad Irhas As-Siddiqi dengan NIM 2017204061. Dalam pembahasan kali ini terdapat sub-sub tema, yaitu yang pertama sunnah perspektif ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih. Yang kedua sunnah, hadis, khobar, dan asar. Yang ketiga Al-Quran, hadis kunci, dan hadis nabawi. Yang keempat yaitu sunnah dan bid'ah. Tema pertama itu sunnah perspektif ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih. Yang pertama ulama hadis. Ulama hadis memandang Nabi SAW sebagai imam, pemberi petunjuk, pemberi nasihat, sebagai suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah, dan sebagai panutan atau qudwah. Bagi mereka, segala yang berhubungan dengan Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik yang terjadi sebelum kenabian atau sesudahnya, baik itu mengandung hukum syara atau tidak, itu dinamakan sunnah. Yang kedua, ulama usul. Ulama usul memandang Nabi SAW sebagai penetap hukum Islam, hukum syariat, dan peletak kaidah-kaidah bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Oleh sebab itu, tidak semua yang berhubungan dengan Rasul dikatakan sunnah. Mereka membatasi pengertian sunnah hanya pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW yang berhubungan dengan hukum syara. Yang ketiga, ulama fikih. Ulama fikih memandang Nabi SAW dari sisi perbuatannya yang bermuatan hukum syara. Bagi mereka, sunnah adalah suatu ketetapan yang datang dari Nabi SAW dan tidak termasuk kategori fardu dan wajib. Maka sunnah mereka artikan sebagai hukum syara yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Tema kedua itu sunnah, hadis, asar, dan khobar. Yang pertama sunnah. Sunnah secara bahasa berarti asirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti itu dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Secara istilah, sunnah adalah segala yang berhubungan dengan Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik yang terjadi sebelum kenabian atau sesudahnya, baik itu mengandung hukum syara atau tidak, itu dinamakan sunnah. Yang kedua itu hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim, yang artinya adalah sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ulama ahli hadis adalah ma'udifa ilan Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqdirin aw wasfin. Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Yang ketiga yaitu asar. Asar secara bahasa berarti baqiyatus syai', yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, asar adalah ma'udifa ila sahabi aw tabi'i, segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Ada kalanya asar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, namun biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi SAW, seperti contoh wafil asari ani Nabi SAW, yang artinya dalam sebuah asar dari Nabi SAW. Yang keempat itu khobar. Khobar secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah khobar ini semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun menurut beberapa pendapat yang lain menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan juga kepada selain beliau. Seperti kata Syekh Utsmani, yaitu al-khobaru ma'udifa ila Nabi SAW ila ghairi.
Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Tema ketiga itu Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Yang pertama Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata qoro'a, ini qoro'a. Qoro'a yaqro'u qira'ata wa Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari al-qira'atu yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Baik, yang selanjutnya itu hadis qudsi. Ditinjau dari segi bahasa, kata qudsi berasal dari kudusa yaklusu kudsan, artinya suci atau bersih. Makna kata hadis qudsi artinya yaitu hadis yang suci. Dari sudut terminologis, kata hadis qudsi terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang sedikit berbeda-beda. Akan tetapi esensinya pada dasarnya sama, yaitu sesuatu yang diberitahukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran yang redaksinya disusun oleh Nabi sendiri. Untuk lebih jelasnya, beberapa definisi tersebut dapat dilihat di bawah ini. Menurut Muhammad Al-Anjaz Al-Khatib memberikan definisi hadis qudsi sebagai berikut, yaitu kullu hadisin yudifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan ilallahi azza wa jalla. Hadis qudsi ialah setiap hadis yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perkataan kepada Allah azza wa jalla. Sedangkan menurut Syekh sebagaimana dikutip oleh Mudatsir menyebutkan ma akhbarallahu nabiyahu bil ilhami aw bil manami fa akhbarun nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzalika makna bi ibarati nafsi, sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya dengan melalui ilham atau impian yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham tersebut dengan ungkapan kata beliau. Yang ketiga yaitu hadis nabawi. Hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Berikut ini adalah beberapa contoh hadis nabawi, baik itu hadis qauli, fi'li maupun takriri. 1. Hadis qauliyah adalah hadis yang berupa sabda atau ucapan Nabi SAW, biasanya disebutkan dengan lafaz qala sebagai redaksinya. Contoh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu da'wati mustajabatun la syakka fihinna da'watul madlumi wa da'watul musafiri wa da'watul waladi ala walidi. Yang artinya Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak dilakukan lagi, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, dan kedua orang tua kepada anaknya. Nah, bisa digarisbawahi, ini salah satu ciri hadis qauliyah, itu terdapat lafaz qala dalam redaksi hadisnya. Ya, yang kedua yaitu hadis fi'liyah adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya disebutkan dengan lafaz kana dalam redaksinya. Contoh, an Abdillahi Umar qala ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadau man kibaihi wa kana yaf'alu dzalika hina yukbaru ruku'i wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fi sujudi. Bisa digarisbawahi, ini ciri hadis fi'liyah, itu terdapat lafaz kana dalam redaksinya. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Yang dimaksud dengan hadis takriri yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalahkannya.
Sikap Nabi yang demikian itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil takriri yang dapat dijadikan hujah, mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan sesuatu kepastian syara. Contoh, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Artinya janganlah seorang pun sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahami larangan itu berdasarkan pada hakikat perintah tersebut, sehingga mereka terlambat dalam melaksanakan sholat asar. Sedangkan segolongan sahabat lainnya memahami perintah tersebut dengan perlunya segera menuju Bani Quraidah dan serius dalam peperangan dan perjalanannya, sehingga bisa sholat asar tepat pada waktunya. Jika para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi SAW tanpa ada yang disalahkan atau diingkarinya. Nah, selanjutnya setelah terakhir yaitu sunnah dan bid'ah. Satu yaitu sunnah. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, dari segi bahasa sunnah adalah at-thariqah walau ghairu madiyah, yaitu jalan atau cara walaupun tidak diridhoi. Menurut pendapat lain, sunnah adalah at-thariqah mahmudah kanat au mahmuzah, yaitu jalan yang dilalui baik terpuji atau tercela. Seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud, sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah orang yang sebelummu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang dob, sungguh kamu memasuki juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa kata sunnah sebagaimana juga menurut ahli bahasa berarti jalan. Yang kedua yaitu bid'ah. Dari segi bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Seorang ahli bahasa terkemuka, Al-Raghib As-Safani dalam kitab Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Quran menuliskan sebagai berikut. Kata ibda artinya merintis sebuah kreasi baru tanpa mengikuti dan mencontoh sesuatu sebelumnya. Selanjutnya, bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Seorang ulama bahasa yang terkemuka, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi menuliskan sebagai berikut. Perkara yang baru tidak pasti tercela hanya karena secara bahasa disebut bid'ah atau muhdas, atau dalam pengertian keduanya, melainkan bid'ah yang tercela itu adalah perkara baru yang menyalahi sunnah, dan muhdas yang tercela itu adalah perkara baru yang mengajak kepada kesesatan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.